Oke, selamat malam Revoniers. Hai teman-teman semuanya. Apa kabar nih di hari ini kita kembali lagi di mini course Data Analytics. Kita belajar lagi bareng-bareng. Apakah teman-teman semua di sini udah pada siap dan semangat untuk ikutan sesinya? Coba dong ketik aku gitu kalau teman-teman udah semangat ya. Aku pengen lihat nih teman-teman yang hadir, apakah udah pada ready, udah pada bersemangat, udah pada menyala semuanya. Mudah-mudahan semua yang hadir sehat-sehat ya teman-teman, dan dimanapun kalian berada juga bisa lancar supaya nanti teman-teman bisa mendengarkan sesi hari ini secara penuh dan bisa mendapatkan materi-materinya juga. Nice, oke, udah banyak yang respon aku, thank you so much. Mudah-mudahan teman-teman hari ini bisa dapetin insight-insight lagi nih terkait materi-materi seputar persiapan kerja. Karena pastinya hari ini kita bakal banyak ngebahas lagi ya teman-teman tentang job seeking session. Nah, langsung aja kita buka sesi di malam hari ini. Seperti yang tadi aku sempat spill ya, hari ini kita ada job seeking session part kedua, di mana hari ini kita akan lebih fokus membahas tentang self introduction in interview gitu. Kalau kemarin kita udah ngebahas tentang salah satu aset yaitu CV, nah hari ini kita ngebahas tentang interviewnya gitu, tapi lebih fokusnya di bagian perkenalan diri, karena biasanya kalau teman-teman mau interview gitu ya, udah dapat panggilan interview, terus yang pertama kali diminta sama HR itu adalah silahkan memperkenalkan diri kalian gitu kan. Nah, gimana nih caranya teman-teman bisa mengeluarkan semua jurus-jurus skill dan juga keunggulannya teman-teman ketika memperkenalkan diri tersebut ya, nanti kita akan bahas bareng-bareng. Karena nanti agendanya teman-teman akan dijelasin sama karir mentor nih, gimana sih cara menceritakan pengalamannya teman-teman, how to pitch your story. Terus juga bakalan ada live competition, self introduction in interview. Jadi spesial ya, hari ini kita juga ada kompetisi role play dari 3 kandidat yang sudah terpilih untuk nantinya mereka bisa dapat kesempatan eksklusif nih latihan self introduction bareng sama karir mentor, dan mereka juga akan dapat feedback langsung dari karir mentor. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang mirip-mirip nih nanti background-nya, ada yang relate juga sama kandidat kita, boleh banget feedback-feedback yang diberikan tersebut bisa kalian implementasi juga ya. Dan setelah itu, seperti biasa, ada informasi mengenai Review and Data Analytics Program. Terakhir, kita juga ada Q&A session bersama dengan karir mentor kita. Jadi teman-teman nanti kalau punya pertanyaan nih, seputar persiapan kerja, seputar interview gitu ya, nanti boleh silahkan ditulis aja di link Slido, nanti boleh di-share juga sama kakak support squad nih, mungkin ada yang belum sempat nanya, boleh yuk ditanya supaya nanti bisa dibacain di akhir sesi ya teman-teman. Oke, kalian akan ketemu lagi nih sama Kak Rizky Ramadana MSc CPC yang merupakan Certified Professional Coach dan juga merupakan salah satu karir coach yang ada di RevoYou. Mungkin nanti teman-teman yang udah daftar ke full stack ya bisa ketemu juga nih sama Kak Rizky ataupun mungkin jajaran karir coach lainnya yang akan nemenin teman-teman dalam proses pencarian karirnya, akan ngebantuin strategi karir kalian juga. Tapi tenang aja, meskipun ini adalah mini course ya, waktunya lebih singkat daripada full stack program, tapi teman-teman juga bisa dapetin nih sneak peek materi-materi persiapan karir seperti yang hari ini kita akan bahas bareng-bareng sama Kak Rizky. Oke, kalau gitu mungkin kita bisa panggilkan dulu Kak Rizky untuk menyapa teman-teman nih yang udah hadir ya di malam hari ini. Selamat malam Kak Rizky. Selamat malam Kak Cita, selamat malam juga teman-teman. Oke, nah gimana nih Kak Rizky hari ini? Udah siapkah untuk cerita-cerita lagi nih sama teman-teman? Udah siap, semangat banget ketemu dengan teman-teman di malam hari ini Kak Cita. Bener banget, karena teman-teman di sini juga pada semangat, jadi semangatnya pun nular ya ke kita. Jadi mungkin Kak Rizky bisa nih kita langsung memulai sesinya. Teman-teman jangan lupa disiapin dulu catatannya dari sekarang. Nah, Kak Rizky untuk slide-nya juga udah ready, udah kelihatan di layar. Jadi tanpa berlama-lama, aku bisa langsung serahkan nih sesinya. The floor is yours. Oke, thank you Kak Cita. Halo lagi teman-teman. Jadi terima kasih sudah hadir di malam hari ini teman-teman. Kita mungkin ketemu lagi ya setelah kemarin. Mungkin kita bagi teman-teman yang kemarin hadir, mungkin kita sudah membahas mengenai
CV ya mengenai job asset ya, job seeking asset. Nah, malam hari ini kita akan melakukan sharing session mengenai how to introduce ourselves in interview gitu ya, teman-teman. Nah, tadi mungkin sudah sempat dikenalin sama Kak Cita, juga bagi teman-teman yang hadir kemarin juga mungkin udah sedikit kenal sama aku gitu, tapi mungkin sekarang aku mungkin sedikit kenalan lagi bagi yang teman-teman yang baru hadir di sesi malam hari ini gitu. Jadi perkenalkan, nama saya Rizky Ramadana. Saat ini tahun ini saya mulai bekerja full time sebagai Aviation Quality Manager di Airbus Indonesia, dan sebelumnya saya selama 14 tahun berkarir secara full time sebagai senior manager di Indonesian Aerospace. Nah, itu kira-kira sedikit introduction dari saya. Jadi karena materi kita di malam hari ini adalah how to introduce ourselves, jadi saya harus introduce diri saya dulu terlebih dahulu gitu ya untuk teman-teman gitu. Masa kita bahas introduction tapi saya sendiri nggak introduce ke teman-teman gitu ya. Nah, teman-teman, seperti yang tadi kita singgung di awal, kita akan membahas tentang bagaimana kita memperkenalkan diri dalam interview. Nah, kemarin bagi yang hadir kemarin, teman-teman mungkin sudah memahami juga ya, dan sudah pernah sempat kita bahas juga secara garis besar, bagaimana kita bisa sukses, kita bisa mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan, kita bisa di-hire oleh dream job kita gitu. Kita mempunyai 4 langkah utama gitu ya. Ada sejumlah 4 langkah utama gitu, yaitu yang pertama adalah job seeking asset screening. Barangkali masih ingat kemarin, yaitu tempat mengetuk pertama gitu ya gitu. Jadi alat pengetuk pertama, pintu untuk kita bisa masuk ke rumah, yaitu perusahaan yang kita incar gitu. Kemudian kita step kedua, kita masuk ke HR interview. Nah, inilah yang akan menjadi bahasan kita di malam hari ini. Baru kemudian step ketiga dan step keempat itu adalah berikutnya setelah HR interview. Jadi aku remind sedikit aja teman-teman. Jadi ibaratnya kalau misalkan kita sebagai job seeker itu sedang berusaha masuk ke sebuah rumah gitu. Nah, tentunya kita perlu ngetok dulu pintunya gitu, diizinkan masuk sampai diizinkan masuk ke bagian paling belakang gitu ya. Bagian paling belakang itu kan biasanya untuk anggota keluarga ya gitu. Nah, kemarin kita udah bahas nih tentang bagaimana cara kita mengetuk pintu supaya dibukain, yaitu dengan job seeking asset kita yang oke gitu ya gitu. Nah, sekarang ibaratnya kita udah dibukain nih pintunya, tapi masuknya baru di ruang tamu gitu ya gitu. Nah, apa yang menjadi ruang tamunya tidak lain adalah HR interview gitu teman-teman ya gitu. HR interview ini adalah saringan pertama untuk menentukan apakah kita layak masuk lebih dalam ke perusahaan tersebut. Sehingga ini adalah step yang juga tidak kalah penting dibandingkan job seeking asset kemarin gitu ya. Nah, teman-teman, dalam HR interview yang kita bahas di malam hari ini, kita akan berfokus terhadap yang dinamakan dengan elevator pitch atau EP, teman-teman, gitu ya. Nah, dalam HR interview yang kita bahas ini, elevator pitch ini gunanya adalah untuk memperkenalkan diri. Jadi kita akan fokus tentang bagaimana kita introduce ourselves. Dalam memperkenalkan diri, kita akan menggunakan tool yang disebut dengan elevator pitch atau EP di sini. Nah, karena itu kita akan belajar tentang apa sih pentingnya EP ini dalam interview, kemudian apa aja komponen yang perlu kita buat, gitu ya, perlu kita susun dan perlu kita adakan dalam EP ini. Dan terakhir, bagaimana kita membangun elevator pitch atau EP ini setelah kita mengetahui apa aja komponennya, gitu. Apa aja komponen yang dibutuhkan untuk elevator pitch tersebut, teman-teman. Nah, sudah siapkah teman-teman? Yang siap boleh komen ya. Nah, teman-teman, kenapa elevator pitch ini penting dalam kita memperkenalkan diri untuk HR interview? Jadi yang pertama, bisa jadi HR atau recruiter ini adalah orang yang full time sebagai recruiter. Pekerjaan utamanya sebagai recruiter, sehingga dia mungkin dedicated, dia memiliki waktu sepanjang hari untuk menangani rekrutmen dan bahkan untuk menginterview kita, bisa aja gitu. Nah, tapi walaupun dia punya banyak waktu, mungkin dia tidak cukup sabar, teman-teman. Gitu ya. Gitu. Mungkin dia tidak cukup sabar. Karena semakin lama, semakin panjang
kita memperkenalkan diri, itu akan membuat orang semakin bosan gitu ya. Barangkali teman-teman di sini juga merasakan gitu ya, kalau kita misalkan baru pertama kali ketemu orang gitu, baru pertama kali kenalan, gitu. Nah, terus kemudian dia memperkenalkan dirinya tuh panjang banget, panjang lebar gitu. Atau bahkan curhat gitu ya, baru kenal terus sudah curhat gitu ya. Nah, gitu. Itu akan membuat kita bosan gitu, atau bahkan mungkin ilfeel ya gitu. Nah, gitu. Nah, sehingga kita perlu untuk membuat mereka terkesan dan meyakinkan mereka bahwa kita adalah kandidat yang tepat dalam waktu yang singkat, dalam kurun waktu yang singkat, gitu, teman-teman. Karena itu tadi, mungkin mereka tidak punya kesabaran yang cukup untuk mendengarkan kita memperkenalkan diri. Kalau kita bikin ilfeel, udah mungkin kesannya udah nggak baik, wah udah mungkin bisa aja dilewat dari situ gitu. Tahap selanjutnya tinggal formalitas, tapi prosesnya sudah berhenti di sana, gitu. Sehingga ini menjadi penting. Kita perlu membuat dia terkesan dan meyakinkan bahwa kita adalah orang yang tepat untuk mengisi vakansi tersebut. Nah, dari tadi kita membicarakan elevator pitch, teman-teman. Dari tadi kita bicara terus nih soal IP nih di awal-awal ini. Tapi apa sih yang disebut dengan elevator pitch ini? Gitu. Nah, teman-teman, di sini barangkali ada yang suka nonton drakor, boleh komen. Yang suka nonton drakor, yang seneng ya istilahnya sekarang kayaknya sudah sangat banyak ya yang drakor yang beredar di kita, entah di platform-platform streaming juga udah sangat banyak gitu ya, gitu drakor di sini. Nah, teman-teman di sini yang seneng drakor boleh komen dong gitu di chat gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang senang drakor, siapa yang udah pernah nonton ini 25-21 ini? Nah, boleh komen juga nih yang udah pernah nonton 25-21. Nah, bagi yang udah pernah nonton mungkin inget ya dengan scene ini, dengan adegan ini gitu. Jadi di mana si Nahedo dalam 25-21 ini, dia melakukan pitching kepada coach-nya, yaitu Coach Yang, untuk dia dimasukkan ke timnya Coach Yang. Nah, nanti bisa nih teman-teman, barangkali ada yang udah nonton bisa di-recall lagi, atau yang belum nonton jadi ngepoin nanti ya ke ke drakornya, bisa diputar, banyak kok di platform-platform yang ada gitu ya. Nah, mestinya platformnya bayar royalti nih karena dipromosiin di sini gitu ya. Gitu. Nah, tapi nggak apa-apa, kita lihat di salah satu adegan di episode ini gitu. Nanti teman-teman akan lihat bahwa pitchingnya si Nahedo ini dia cepat dan ada punchline-nya. Karena dia cuma punya waktu yang sebentar. Gitu. Apa yang disampaikan oleh Nahedo ini dalam adegan tersebut, dalam pitching tersebut, dia menyampaikan sinopsis singkat yang dia sampaikan dengan cepat tentang background dia dan experience dia. Tentang latar belakang dan pengalaman dia. Sehingga akhirnya dia, nah nanti spoiler, silakan teman-teman sendiri ya, dia masuk atau enggak ke timnya gitu. Nanti malah spoiler kalau spoil di sini ya gitu. Gitu. Nanti silakan nonton sendiri teman-teman. Nah, tapi itu intinya teman-teman ya. Jadi ada quick synopsis dari background dan experience kita. Gitu. Nah, teman-teman. Nah, tadi kita sudah sedikit mempelajari tentang kenapa elevator pitch ini penting. Sekarang kita akan mempelajari apa aja yang kita butuhkan dalam menyusun elevator pitch. Komponen-komponen apa aja yang kita perlukan dalam elevator pitch. Nah, ada 3 teman-teman yang perlu kita perhatikan. 3C singkatannya. Jadi ada compact, C yang pertama. Yang kedua ada connection. Yang ketiga content. Compact ini kita bisa bicara berapa lama. Berapa lama kita harus menyampaikan, kita harus mengutarakan perkenalan diri kita lewat elevator pitch ini. Itu compact. Berapa lama. Yang kedua, connection. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita melakukan? Kemudian konten. Apa yang mau kita sampaikan? Setelah kita mengetahui 2C sebelumnya. Nah, teman-teman di sini barangkali masih bingung, jangan khawatir karena kita akan membahas ini semua, 3 hal ini secara lebih mendetail di slide-slide berikutnya. Yang pertama adalah compact, teman-teman. Berapa lama? Berapa lama elevator pitch ini harus kita atur? Nah,
teman-teman kita camkan gitu, kita prinsipkan gitu istilahnya ya, gitu, bahwa kita harus menyampaikannya dalam waktu 90 detik, teman-teman. Kenapa 90 detik? Karena 90 detik ini adalah batas antara terlalu banyak dan kurang. Kurang dari 90 detik itu akan kurang yang kita sampaikan poinnya. Tapi kalau lebih dari 90 detik, itu akan terlalu banyak, gitu, akan kemana-mana. Karena semakin lama kita menyampaikan sesuatu, poinnya akan semakin hilang. Akan jadi pointless apa yang kita sampaikan. Malah jadi mungkin quick synopsis dan experience kita justru malah jadi kemana-mana, malah jadi nggak relevan. Gitu. Nah, sehingga kita perlu melakukan riset untuk mendapatkan apa saja yang perlu kita sampaikan di elevator pitch kita. Nah, kemudian C yang kedua, teman-teman, connection. Nah, bagi teman-teman yang masih ingat yang hadir kemarin ya, gitu, kita membahas yang namanya apa istilahnya, masih ingat kah gitu? Networking ya. Gitu, kita masih ingat networking ya. Networking itu juga connection gitu ya, di mana kita berusaha menciptakan orang dalam kita gitu ya. Gitu. Tapi connection yang kita bahas sekarang ini adalah hal yang berbeda. Kalau misalkan kemarin ini adalah connection yang kita gunakan sebagai relation untuk menciptakan orang dalam kita di perusahaan tersebut. Tapi connection yang sekarang kita bahas adalah bagaimana kita bisa terkoneksi secara batin. Wah, ngeri nggak gitu? Terkoneksi secara kebatinan gitu ya dengan lawan bicara kita, which is itu adalah recruiter atau interviewer. Gitu. Nah, terkoneksi secara kebatinan ini bukan berarti kita menggunakan apa ya istilahnya hal-hal yang mungkin akan cukup rumit gitu ya. Tapi kita membuat diri kita dan dia, recruiter atau interviewer ini terkoneksi secara pribadi, seperti halnya orang-orang yang sudah saling mengenal. Gitu. 2 orang atau beberapa orang yang sudah saling mengenal. Gitu ya. Jadi akrab lah istilahnya gitu ya. Karena kalau kita berhasil terkoneksi dengan baik, kita bisa akrab dengan rekruter kita, yang mungkin ketika itu adalah pertama kali kita bertemu dengan dia, itu akan meningkatkan peluang kita untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Gitu. Bagaimana kita bisa melakukan hal tersebut? Kita bisa terkoneksi dengan rekruter kita secara pribadi. Jadi ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Jadi pertama adalah articulation, kedua, nada bicara kita. Yang ketiga adalah body language. Nah, teman-teman juga untuk 3 hal ini kalau masih bingung jangan khawatir juga karena kita akan bahas secara mendetail di slide-slide berikutnya. Nah, ini yang merupakan 3C kedua yang merupakan connection yang harus kita lakukan dalam membuat lawan bicara kita terkoneksi dengan kita. Jadi yang pertama adalah articulation, teman-teman. Kita berbicara dengan suara yang jelas dan dengan kecepatan bicara yang tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. Gitu ya. Nah, misalkan gini teman-teman, ada yang memperkenalkan diri kepada kita terus kemudian memperkenalkan dirinya adalah nama saya Siwan, saya saat ini bekerja sebagai ABCDE, lalu kemudian saya memiliki experience ABCDE dan kemudian saya memiliki pendidikan ABCDE gitu. Nah, teman-teman. Coba misalkan teman-teman jadi recruiter, ada kandidat yang memperkenalkan diri dengan cara seperti itu gitu. Kalau aku sih nggak nangkep apa yang dia sampaikan gitu karena terlalu cepat gitu ya teman-teman. Nah, itu harus kita hindari. Kita harus bicara dalam kecepatan yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Kemudian nada bicara kita. Nada bicara kita perlu kita perhatikan juga, teman-teman. Nada bicara kita itu akan menentukan kesan kita, apakah kita terkesan percaya diri atau tidak, atau sebaliknya. Kita menimbulkan aura positif atau sebaliknya. Sehingga kita perlu menjaga agar nada bicara kita itu tidak monoton salah satunya, atau seperti robot gitu. Misalkan ya, kita memperkenalkan diri terus kita memperkenalkan diri dengan nama saya si Fulan dan saya saat ini bekerja sebagai ABCDE gitu kan.
Karena itu kayak robot ya, monoton gitu ya, terus ngedengerinnya juga ngantuk mungkin ya. Jangan-jangan nanti interviewernya atau rekruternya tidur gitu. Kita selesai memperkenalkan diri terus rekruternya tidur. Gitu. Nah, kalau udah gitu wah udah lewat gitu. Kalau sampai bikin rekruter tidur, wah udah jangan harap lagi gitu istilahnya. Gitu. Nah, itu yang harus kita perhatikan teman-teman. Kemudian berikutnya harus kita perhatikan adalah body language, bahasa tubuh kita. Jadi relax aja teman-teman, nggak usah terlalu kaku gitu. Bahunya bisa agak turun, nggak usah terlalu tegang gitu kayak gitu ya, gitu naik bahkan bahunya bahkan nanti terkesan kayak robot gitu ya gitu terlalu naik gitu. Terus kemudian duduk yang nyaman, karena semakin nyaman kita duduk itu akan membuat kita semakin percaya diri. Kalau tempat duduk kita aja nggak nyaman, itu akan istilahnya memakan energi kita sendiri gitu ya, dan sehingga kita akan semakin terlihat tidak percaya diri. Dan jangan lupa juga untuk tersenyum, smile, dan terkadang gerakkan tangannya gitu, pakai body language gitu. Jangan terlalu kaku karena itu akan menjadi ketidakberuntungan buat kita gitu, membuat situasi kita menjadi tidak menguntungkan gitu. Kalau kita terlalu kaku, kita menjadi tidak percaya diri, apalagi yang mau kita sampaikan gitu ya, gitu bisa jadi malah jadi saking tegangnya malah jadi kemana-mana gitu. Nah, teman-teman. Nah, tadi udah 2C yang kita bahas, teman-teman. Nah, C yang ketiga sekarang baru kita masuk tentang apa yang mau kita sampaikan. Inilah konten dari elevator pitch kita. Setelah tadi kita bicara mengenai connection dan kemudian tadi ya tentang bagaimana cara kita untuk menyampaikan dalam waktu 90 detik gitu ya. Nah, kita perlu sekarang yang nggak kalah penting adalah apa yang mau kita sampaikan, kontennya. Nah, yang namanya perkenalan diri, introduction, tentunya kita introduce ourselves. Kita perkenalkan siapa kita. Gitu ya, teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian, sampaikan apa yang menjadi sebabnya. Apa yang menjadi pendorong kita untuk bergabung dengan perusahaan ini. Gitu. Kenapa kita pengen gabung dengan perusahaan ini? Dan terakhir, biasanya ini yang paling penting justru gitu. Value apa yang bisa kita berikan? Dengan kata lain, perusahaan ini akan dapat apa gitu ya dari memperkerjakan kita, dari meng-hire kita. Nah, ini biasanya yang ketiga ini adalah yang paling ditunggu sama recruiter. Karena ujung-ujungnya memang itu kan gitu. Memang itu yang diinginkan perusahaan. Perusahaan ingin tahu itu. Gitu. Nah, terus karena itu untuk kita bisa menyampaikan dengan detail, dengan sempurna elevator pitch kita perlu lebih banyak latihan. Kita perlu latihan, kalau perlu kita tulis, terus kemudian kita tulis, kita bacakan, kita rekam. Nah, setelah kita rekam, kita dengerin nih suara kita yang sedang melakukan elevator pitch. Nah, kalau kita jadi recruiter, dengerin suara tersebut gitu, kita akan nge-hire nggak orang itu? Gitu, teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman gitu ya. Nah, dan teman-teman tidak perlu khawatir kalau misalkan teman-teman sudah menangkap apa tadi ya yang menjadi kontennya, tapi masih bingung nih, gitu. Teman-teman masih bingung apa yang mau disampaikan, gitu ya. Nah, jangan khawatir karena RevoU sudah menyediakan template untuk teman-teman. Nah, teman-teman bisa capture nih template ini nih. Gitu. Dari mulai introduce ourselves, why kita apa, dan value kita yang bisa kita berikan ini apa. Gitu. Di introduce ourselves kita sampaikan siapa diri kita, latar belakang kita. Terus saat ini mungkin ya baik bagi yang karir switcher atau mungkin bagi yang fresh grade lah sedang apa pekerjaannya sekarang atau aktivitasnya ini sedang ngapain sekarang sehari-hari. Gitu. Nah, kemudian mengenai apa yang menjadi sebab atau pendorong utama kita bergabung dengan perusahaan tersebut, kita sampaikan nih apa yang menjadi keahlian kita, apa yang sudah kita pelajari gitu ya. Nah, terus kemudian saat ini juga kita sedang menekuni apa gitu ya. Nah, kemudian perusahaan dapat apa nih dari meng-hire kita? Gitu. Apa yang mau kita achieve gitu ya? Apa yang mau kita istilahnya capai dari karir kita di perusahaan tersebut. Nah,
teman-teman tinggal menggunakan template ini karena sudah disediakan oleh RevoU, sehingga dengan demikian akan memudahkan kita semua dalam melakukan elevator pitch. Bagi teman-teman yang menjadi karir switcher sekarang, boleh bersuara di sini, teman-teman boleh komen siapa aja yang karir switcher di sini yang hadir di malam hari ini. Gitu. Biasanya karir switcher ini bingung gitu ya, karena kalau misalkan kita apply sebagai seorang data analyst, ternyata kita belum punya background, punya zero background di data analyst, gitu ya. Gitu. Nah, kita bisa teman-teman sebenarnya tips and tricksnya adalah kita bisa mengutilize transferable skill kita. Apa itu transferable skill? Transferable skill ini gampangnya adalah skill yang kita dapatkan dari sepanjang perjalanan hidup kita, gitu ya. Dan itu akan berguna kemanapun kita switching karir. Nah, misalkan dari sini, misalkan mau kita switching karir ke yang lain lagi, transferable skill ini pasti kepake. Gimana cara kita untuk supaya kita bisa mengetahui, kita biasanya tuh kita tuh punya transferable skill, tapi kita nggak sadar bahwa kita punya transferable skill, gitu ya. Nah, kita bisa recall pengalaman-pengalaman kita ke belakang, teman-teman, gitu ya. Apa aja soft skill, terus hard skill yang kita miliki, tools yang kita kuasai. Nah, barangkali apa yang sudah kita kuasai itu ada hal-hal yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk memperkuat skill data analytics kita, gitu ya, skill kita, gitu ya. Misalkan kita punya transferable skill itu attention to detail, misalkan, nah itu kan akan sangat berguna sebagai seorang data analyst. Dan seorang data analyst harus memiliki hal tersebut, dan jika memiliki hal tersebut akan menjadi nilai tambah bagi seorang data analyst, gitu, teman-teman. Nah, itu contohnya diantaranya, gitu ya, transferable skill. Nah, kemudian teman-teman di sini barangkali masih ingat tahun lalu, gitu ya, tahun lalu ada di tahun 2023, siapa di sini yang nonton konsernya Coldplay? Gitu. Siapa yang nonton konsernya Coldplay di sini? Boleh komen ya, yang nonton Coldplay di akhir tahun lalu kira-kira, gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang sempat nonton, gitu ya, entah streaming atau hadir langsung atau bahkan nonton rekamannya, recordingnya, gitu misalkan ya, gitu. Barangkali ingat apa yang sempat menjadi viral dari Coldplay kemarin? Gitu. Ada nggak yang ingat? Ada yang ingat nggak apa yang menjadi viral ketika Coldplay ini tampil di Indonesia kemarin? Nah, yang viral kemarin itu adalah sebelum memulai konsernya, Coldplay ini mengucapkan suatu hal yang mungkin hanya orang Indonesia, hanya audiens Indonesia yang paham, dan akibatnya itu jadi viral. Ketika itu Coldplay mengucapkan pinjam dulu 100, gitu. Pinjam dulu 100. Dia ucapkan hal tersebut itu, sehingga langsung viral, Coldplay ngomong pinjam dulu 100, gitu. Nah, viral di Indonesia, gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan Coldplay mengucapkan itu waktu dia konser di Jepang, misalkan, gitu ya, atau di Malaysia lah yang dekat-dekat, gitu ya, atau Singapura, gitu. Orang mungkin akan bingung, ini apa maksudnya pinjam dulu 100, gitu ya. Nah, gitu. Tapi dia ucapkan itu di Indonesia, di mana hal tersebut sedang viral di Indonesia, sehingga dia ikut viral. Nah, yang dilakukan Coldplay ini adalah salah satu contoh dia memahami audiensnya, sehingga dia memodifikasi apa yang dia kemas untuk konsernya untuk disesuaikan dengan audiens di Indonesia. Nah, kita juga harus demikian, teman-teman. Audiens kita siapa? Audiens kita adalah perusahaan yang sedang kita apply. Kalau mau dirincikan, itu adalah HR atau interviewer atau recruiter dari perusahaan yang sedang kita apply. Nah, sehingga dalam perkenalan diri kita, dalam elevator pitch kita harus sesuaikan juga dengan audiens kita. Kita harus sesuaikan setiap perusahaan yang kita apply dengan elevator pitch kita. Dengan demikian, kita perlu riset juga, karena Coldplay juga pasti riset kan kemarin. Apa yang lagi viral di Indonesia, dia pasti riset. Oh, ternyata pinjam dulu 100, gitu. Nah, gitu. Kita juga perlu riset tentang perusahaan tersebut untuk bisa memodifikasi sesuai dengan audiens kita, yaitu perusahaan tersebut.
kita bisa riset tentang basic information dari perusahaan tersebut, teman-teman. Apa aja produknya, terus lagi rame apa nih tentang ini berita tentang perusahaan tersebut, gitu ya. Nah, terus siapa aja kompetitornya gitu, itu perlu kita riset. Nah, kita juga bisa riset tentang company culture dengan kita ngobrol-ngobrol dengan employee di perusahaan tersebut. Bisa dari Glassdoor, bisa kita connect via LinkedIn gitu ya, dan banyak platform yang bisa kita manfaatkan untuk itu gitu. Sehingga dengan demikian kita mengemas elevator pitch kita sesuai dengan audiens kita, yaitu perusahaan yang sedang kita apply, atau lebih khususnya lagi adalah rekruternya atau interviewer yang sedang kita hadapi. Hati-hati dengan kesalahan-kesalahan ini, teman-teman, ketika kita sedang memperkenalkan diri. Yang pertama, kalau kita terlalu banyak menggerakkan tangan, gitu. Memang body language penting, tapi kalau terlalu banyak kita melakukan pergerakan yang tidak perlu, ya jangan dulu kita bicara lawan bicara kita, gitu. Tapi diri kita sendiri pun energinya akan terkuras juga tuh kalau kebanyakan gerak, gitu ya. Gitu. Nah, kemudian kita bicara tadi ya seperti yang sempat saya contohkan, kita bicara dengan terlalu cepat, gitu. Sehingga lawan bicara kita juga akan bingung, gini orang ngomong apa gitu ya. Kemudian kemana-mana ngomongnya pointless gitu ya. Kita memperkenalkan diri kita, tapi kemudian kita tuh nggak pointing terhadap experience dan sinopsis dari siapa diri kita, tapi kemana-mana gitu bahas hal yang lain. Nah, kemudian jangan sampai juga ini hati-hati kita terdengar desperate gitu ya. Desperate misalkan tempat interviewnya jauh gitu, misalkan wah macet, terus kemudian capek di jalan gitu, curhat akhirnya gitu, wah itu akan bikin ilfeel malah interviewer, bahkan ketemu baru kenal juga baru kok udah curhat gitu ya. Nanti malah ilfeel interviewernya gitu ya. Nah, kemudian juga yang terakhir jangan sampai itu kita menyampaikan hal yang mungkin tidak berarti gitu ya bagi audiens kita, dalam hal ini adalah rekruter kita. Nah, yang ingin diketahui oleh rekruter kita adalah apa yang kita tawarkan gitu ya. Kita tawarkan dan apa yang mereka dapatkan dengan meng-hire kita nanti kalau misalkan kita di-hire gitu. Sehingga fokuslah untuk menyampaikan jawaban atas hal tersebut. Jawaban atas requirement yang mereka inginkan gitu ya untuk kita miliki gitu. Kontribusi yang mereka ingin dapatkan dari kita. Gitu. Nah, apa aja contohnya hal-hal yang mungkin tidak relevan gitu dengan ini ya, dengan audiens kita gitu. Misalkan kita menyampaikan kita memperkenalkan diri, terus kita menyampaikan ini apa misalkan ya, bahwa saya pindah-pindah gitu ya, pernah pindah dari satu provinsi ke provinsi lain gitu misalkan gitu ya tempat tinggalnya. Nah, rekruter mungkin tidak perlu informasi itu gitu ya, atau menyampaikan ulang tahun kita kapan gitu ya gitu. Karena mungkin biasa disurprisein ulang tahunnya gitu. Nah, akhirnya nyampein ulang tahunnya kapan, mungkin berharap disurprisein sama rekruternya gitu ya. Gitu. Nah, itu rekruternya juga ini apaan gitu ya. Yang saya pengen tahu nih Anda bisa memberikan apa untuk perusahaan saya gitu. Gitu. Kalau misalkan nggak ada yang bisa Anda berikan ya silakan lanjut gitu ya gitu. Lanjut cari yang lain maksudnya gitu ya, bukan lanjut ke tahap berikutnya. Gitu. Nah, itu kira-kira yang harus kita perhatikan, teman-teman. Nah, kita bisa masuk ke live competition tentang introduction in interview. Nah, untuk hal ini mungkin aku kembalikan dulu ke Kak Cita. Oke, thank you so much Kak Rizky. Tadi udah dijelasin sedikit ya tentang materinya nih, how to pitch your story. Dan sekarang kita masuk dulu ke live competition, teman-teman, di bagian self introduction in interview-nya ya. Nah, mungkin kita jelasin dulu nih Kak, buat teman-teman peserta yang udah hadir. Jadi tujuannya diadakan live competition ini adalah untuk bisa menunjukkan nih best practice dari salah satu proses rekrutmen, yaitu interview ya ketika perkenalan diri, untuk bisa memberikan kesan yang positif nih bagi perusahaan impian kalian, dan nantinya bisa memperbesar peluang untuk diterima juga.
Nah, untuk briefnya sendiri sudah ada 3 peserta ya yang nanti mereka ceritanya akan menjadi seorang applicants yang akan mengikuti HR interview dan melamar pekerjaan di bidang data analytics di sebuah perusahaan. Untuk rules-nya nanti 3 kandidat ini bisa melakukan self introduction selama 90 detik, terus juga boleh menggunakan bahasa Indonesia juga. Dan penilaian ataupun appraisal-nya dilihat dari 3 poin yang tadi sempat dijelasin juga nih sama Kak Rizky ya. Ada compact, ada connection, dan juga ada konten. Nah, sekarang kita spill ya Kak, kira-kira siapa nih 3 kandidat yang nanti akan latihan self introduction bareng sama Kak Rizky? Nah, jadi nanti ada nih teman-teman perwakilan dari career switcher dan juga fresh graduate, di mana nanti ada Nur Hamidah yang mewakili career switcher, lalu ada Festi Eliza dan juga ada Alvan Fajri yang mewakili fresh graduate gitu ya. Nah, mungkin kita bisa panggilkan satu-satu. Kita dari yang paling terakhir dulu gitu mungkin ya, dari Alvan nih yang kita akan panggilkan ke layar untuk bisa melakukan self introduction bareng sama Kak Rizky. Oke, halo Alvan, selamat malam. Halo Kak, selamat malam. Oke, nah untuk Alvan sendiri perwakilan dari fresh graduate, kalau nggak salah masih ini ya dalam proses berkuliah ya, belum selesai, belum lulus ya? Benar Kak, masih Oke, proses. berarti ini undergraduate-nya gitu ya, versi yang masih mahasiswanya. Mungkin teman-teman di sini ada yang mahasiswa juga, nanti bisa relate, bisa kasih semangatnya juga buat Alvan gitu. Nah, untuk self introduction nanti akan diawali dulu nih sama Kak Rizky untuk membuka interviewnya. Lalu kalau sudah dipersilahkan baru nanti Alvan bisa mulai nih untuk 90 detik self introduction tersebut. Waktunya akan aku hitung dari kata pertama yang Alvan sebutkan ya. Nah, berarti untuk Kak Rizky boleh nih Kak, bisa langsung dimulai dari sekarang, silakan. Oke, thank you Kak Cita. Selamat malam Mas Alvan, apa kabar? Selamat malam Pak, alhamdulillah baik. Halo, terdengar kah? Ya, terdengar, alhamdulillah Oke, baik. perkenalkan Mas Alvan, nama saya Rizky. Oke, Mas Alvan, perkenalkan saya Rizky Ramadana dari Airbus Indonesia yang akan menjadi interviewer untuk Mas Alvan di malam hari ini terkait dengan posisi yang di-apply oleh Mas Alvan. Nah, silakan Mas Alvan, silakan. Perkenalkan, nama saya Alvan Fajri, saya seorang mahasiswa di semester menengah di Universitas Lampung. Spesifikasi saya atau basis saya ada di jurusan International Relation atau hubungan internasional, yang mana saya mendalami dalam bidang-bidang teori-teori hubungan internasional, yaitu dalam bidang keamanan dan security khususnya. Dan saya juga cukup percaya diri dalam bidang public speaking yang saya miliki. Dan saya juga merasa sangat mudah membaur, dan mungkin jika saya nanti keterima di perusahaan Bapak, saya sangat akan mudah untuk bonding dengan teman-teman sejawat saya nantinya. Dan saya juga cukup percaya diri dalam merintis karir di bidang data analytics, yang mana saya sudah ikut sertifikasi atau pelatihan yaitu di RevoU Mini Course. Untuk tools-tools yang saya kuasai sejauh ini ada di Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Canva, dan juga Microsoft Word. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Alvan. Ya. Oke, thank you so much Alvan untuk waktunya 1 menit 8 detik. Jadi masih aman ya. Nah, Alvan jangan kemana-mana. Nanti kita akan masuk ke feedback session. Tapi sekarang kita masuk dulu ke peserta kedua. Jadi Alvan nanti kita ketemu lagi setelah ini ya. Terima kasih. Oke, silakan. Oke, nah gimana nih teman-teman udah peserta pertama maju ya Kak ya, dan tadi mewakili mahasiswa juga. Ini mungkin kalau ada yang sama-sama mahasiswa boleh nih nanti memberikan dukungannya juga untuk Alvan ya. Nah sekarang peserta kedua nih, Kak Rizky dan teman-teman, kita panggilkan ada Festi ya. Ini mewakili fresh graduate yang baru lulus dari kuliahnya. Mungkin kita bisa panggilkan untuk menyapa juga nih teman-teman yang ada di YouTube hari ini. Halo Festi, selamat malam. Halo Kak, selamat malam. Halo Pak Rizky, selamat malam.
Selamat malam. Halo, halo. Nah, gimana nih? Resti, udah siap untuk melakukan self introduction? Siap, Kak. Siap ya. Teman-teman yang di sini fresh graduate, yang baru lulus kuliah, boleh ya nanti dikasih semangat nih untuk Festi supaya makin lancar. Nanti sama ya akan diawali sama Kak Rizky dulu, dan setelah dipersilakan baru Festi bisa mulai perkenalan dirinya. Lalu untuk waktunya akan aku hitung dari kata pertama yang disebutkan. Sip, kalau gitu Kak Rizky boleh nih langsung dimulai lagi ya Kak, silahkan. Oke, thank you Kak Cita. Selamat malam Mbak Festi, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Selamat malam juga. Oke, terima kasih sudah hadir di malam hari ini untuk interview kita, Mbak Festi. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadana dari Airbus Indonesia yang akan menjadi interviewer untuk Mbak Festi di malam hari ini. Baik, silahkan boleh perkenalkan diri dulu Mbak Festi. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Festi Eliza. Sekarang saya berusia 24 tahun. Saya lulusan dari Universitas Andalas dengan jurusan Teknologi Pertanian dan Biosistem. Di perkuliahan saya mengikuti mata kuliah statistika yang selaras dengan posisi yang saya lamar. Di perkuliahan juga saya ikut berorganisasi dan menjadi asisten laboratorium selama 2 tahun. Setelah kuliah saya juga ikut mengisi waktu luang saya dengan berpartisipasi menjadi anggota KPPS. Sekian Kak, itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Festi. Oke, thank you so much Festi. Untuk waktunya 1 menit 4 detik, jadi juga masih tidak terlalu melebihi dari batasnya gitu ya. Nanti kita akan masuk ke feedback session, tapi sekarang kita panggil dulu peserta ketiga ya. So Festi, nanti kita ketemu lagi. Thank you so much. Terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, sudah ada 2 peserta. Wah, ini semakin bikin deg-degan ya. Tadi udah ada nih perwakilan mahasiswa, perwakilan fresh graduate, dan sekarang kita akan masuk ke perwakilan career switcher. Ada Nur Hamidah, mungkin kita bisa panggilkan dulu ya Nur Hamidah untuk menyapa teman-teman juga nih. Halo, selamat malam Nur Hamidah. Halo, selamat malam Kak Cita. Oke, gimana nih Nur Hamidah hari ini? Udah siap kah? Deg-degan. Deg-degan juga ya. Bahkan yang nonton juga ikut deg-degan nih, tapi apa santai aja ya. Kita latihan aja hari ini gitu. Jadi nggak perlu terlalu nervous, nanti Kak Rizky nggak akan galak-galak ya Kak ya. Jadi nanti Nur Hamidah seperti biasa akan diawali dulu sama Kak Rizky, dan kalau misalnya sudah dipersilahkan baru bisa memulai perkenalan dirinya. Nanti kata pertama akan langsung dihitung untuk waktunya. Si teman-teman yang karir switcher mana nih suaranya, boleh ya kasih dukungannya juga buat Nur Hamidah. Nah Kak Rizky silahkan nih Kak, udah bisa langsung dimulai lagi dari sekarang. Oke, thank you Kak Cita. Oke, selamat malam Mbak Nur Hamidah. Terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Kita santai aja gitu, dan perkenalkan juga, nama saya Rizky Ramadana. Saya dari Airbus Indonesia yang akan menjadi interview untuk Mbak Nur Hamidah di malam hari ini. Nah, boleh kita kenalan dulu Mbak Nur Hamidah, silakan. Siap. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam Pak Rizky. Perkenalkan saya Nur Hamidah, atau panggil aja saya Hamidah. Saya dari Jakarta. Kebetulan saya sudah bekerja di beberapa jenis industri yang berbeda, dari mulai service app, Gojek, kemudian yang terakhir di Circles Life atau digital telco dari Singapura. Untuk profesinya atau role yang saya sebelumnya itu ada sebagai call center, customer service, kemudian critical and crisis, merchant operation untuk Gulf Festival, dan yang terakhir ini di Circles Life sebagai training and quality associate.
untuk data analis ini sendiri berkaitan erat dengan tanggung jawab saya yang terakhir sebagai seorang trainee and quality associate, di mana tanggung jawab saya tidak hanya berbatas untuk memberikan materi training kepada new hire ataupun existing, tetapi juga menganalisa, mengaudit kinerja teman-teman customer service, berikut juga membuat daily dan hourly report yang kemudian saya present ke regional di day+1-nya atau di keesokan harinya. Untuk data-data yang saya present ini sendiri, sebelumnya saya import dari Zendesk, kemudian saya present dalam bentuk Google Sheet yang di-share ke regional, dan untuk data tersebut, jika ditemukan anomali atau ada angka yang tidak sesuai dengan OKR, sebelum saya present ke regional itu saya cek dulu apakah hal ini ada finding dari segi customer service-nya kah, atau dari segi produknya kah, atau dari segi handling-nya seperti itu. Jika kemudian ditemukan anomali seperti ini, kemudian dicarikan solusinya. Dan ketika solusinya sudah ditemukan, misal finding-nya ini dari customer service, maka akan dilakukan coaching dengan customer service-nya di hari saat customer service tersebut duty begitu. Dan untuk ketika saya sebagai training and quality associate ini sendiri, dari beberapa tanggung jawab yang sebelumnya saya sampaikan, alhamdulillah tim Indonesia selalu menjadi contoh dari negara-negara lain untuk mencapai at least achieve seperti Indonesia Team seperti itu. Dan besar harapan saya bahwasanya saya juga bisa memberikan kontribusi terbaik di perusahaan yang Bapak pimpin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nur Hamidah, luar biasa. Oke, thank you so much Nur Hamidah untuk waktunya 2 menit 9 detik. Gitu, jadi nanti kita akan dapetin feedbacknya ya dari 3 kandidat yang sudah maju tadi. Nah, mungkin kita bisa panggilin lagi, berarti dari kandidat pertama ada Alvan dan juga ada Vesti untuk bergabung lagi ya ke layar ini dan mendengarkan feedback session dari Kak Rizky. Oke, untuk Alvan nih, udah ready ya untuk mendengarkan feedback? So, mungkin boleh nih Kak, langsung dimulai feedback sessionnya, dan teman-teman yang lain yang di YouTube kalau mau nanti dicatat-catat juga feedbacknya buat nanti teman-teman implementasi, silahkan ya. Oke Kak Rizky, boleh, the floor is yours. Oke, thank you Kak Cita. Teman-teman, sebelum kita masuk ke feedback, boleh kita tepuk tangan dulu, kita applause dulu untuk ketiga kandidat kita yang sudah present dan menampilkan yang terbaik di malam hari ini, teman-teman. Boleh di komen kita applause untuk mereka semua karena mereka udah berani, udah maju, dan ya istilahnya sudah menghadapi ketakutan mereka sendiri gitu, karena pasti nervous, aku yakin gitu. Oke, tadi kan urutannya itu kan ada dari Mas Alvan, kemudian Mbak Vesti, terakhir Mbak Nur Hamidah gitu ya yang present. Nah, untuk memberikan feedback mungkin aku balik ya. Aku akan mulai dari yang terakhir sampai nanti yang pertama gitu. Sehingga dengan demikian aku akan mulai dari Mbak Nur Hamidah gitu ya. Nah, boleh mana timnya Mbak Nur Hamidah? Nih, nanti untuk menentukan pemenangnya nih, aku mau lihat paling banyak votingnya aja nih di sini gitu, yang paling banyak squadnya nih di sini nih, siapa ya pemenangnya? Karena sebenarnya tiga-tiganya sudah menampilkan yang terbaik sih gitu. Jadi kalau teman-teman yang menginginkan Mbak Nur Hamidah jadi pemenangnya, silakan komen di sini. Semakin banyak komennya semakin keren gitu ya. Gitu. Oke, Mbak Nur Hamidah, pertama saya appreciate yang sudah disampaikan oleh Mbak Nur Hamidah, good, bagus gitu ya, meskipun sedikit exceeding gitu ya dari waktu, cuman dari apa yang disampaikan Mbak Nur Hamidah itu istilahnya semuanya daging gitu ya, gitu ya. Daging semua gitu. Ini aku sambil baca ini sih, sambil baca catatanku ya tadi. Nah, jadi dari konten ini oke, value-nya sudah di-highlight juga apa yang bisa menjadi kontribusi dari Mbak Nur Hamidah gitu. Terus kemudian detail juga gitu. Terus kemudian tadi Mbak Nur Hamidah sebelum kita mulai sesi interview kita tadi itu, Mbak Nur Hamidah menyampaikan bahwa menurut Mbak Nur Hamidah nervous, tapi ternyata tidak gitu. Ketika menyampaikan perkenalan dirinya, Mbak Nur Hamidah justru sangat percaya diri gitu, cukup lancar gitu menyampaikannya. Jadi sebenarnya nervousnya di mana, malah nggak kelihatan nervousnya gitu tadi gitu ya. Gitu. Nah, bagus tadi connecting Mbak Nur Hamidah, terus kemudian tadi ya percaya diri, connecting, dan membuat istilahnya membuat akrab dengan interviewer, dalam hal ini lawan bicara.
Tapi ada feedback juga dari aku yang aku tangkap ini ya dari Mbak Nur Hamidah. Jadi yang pertama, kalau aku lihat Mbak Nur Hamidah ingin menyampaikan banyak hal gitu, tapi agak khawatir waktunya udah habis gitu ya, sehingga menyampaikannya seperti sedang kejar setoran gitu. Ya tadi gitu. Jadi menyampaikannya gitu ya gitu. Padahal isinya seperti yang aku bilang tadi gitu, daging semua sebenarnya isinya gitu. Tapi disampaikannya dengan cepat gitu, dengan cepat sehingga ini, wah kalau lihat ini kayaknya ingin menyampaikan semuanya gitu, tapi khawatir waktunya habis gitu. Nah dari itu yang nanti mungkin bisa dilatih kembali gitu. Nah itu feedback yang pertama. Feedback yang kedua adalah tadi ya konten yang disampaikan oke, bagus seperti yang beberapa kali aku sampaikan, daging semua sebenarnya. Tapi terkadang malah terlalu banyak dagingnya Mbak Nur Hamidah tadi gitu ya. Gitu. Jadi tadi Mbak Nur Hamidah sampai detail menyampaikan istilahnya apa ya, menyampaikan proses gitu ya, menyampaikan proses sampai detail apa yang dikerjakan oleh Mbak Nur Hamidah. Nah sebenarnya dalam perkenalan diri tidak perlu sampai sedetail itu. Nanti biasanya setelah selesai perkenalan diri akan ada pertanyaan lain dan mungkin Mbak Nur Hamidah sudah pernah mengalami ya, karena sebagai career switcher akan ada pertanyaan lain yang meminta kita bercerita. Nah, itulah saatnya kita menceritakan secara detail. Nah, ketika kita memperkenalkan diri, cukup sampai garis besarnya aja gitu, value yang kita bisa berikan. Gitu. Nah, itu sedikit feedback dari saya, Mbak Nur Hamidah. Terima kasih sudah menampilkan yang terbaik dan sudah menampilkan apa istilahnya elevator pitch yang isinya daging semua, itu bagus. Nah, sekarang kita beralih ke kandidat berikutnya yaitu Mbak Festi. Nah, silakan mana timnya Mbak Festi. Gitu. Nah, mana timnya Mbak Festi boleh bersuara gitu. Supaya bagi teman-teman yang menginginkan Mbak Festi menjadi pemenangnya gitu, silakan berkomentar semakin banyak gitu di sini. Nah, oke. Oke, Mbak Festi juga terima kasih sudah menampilkan yang terbaik di malam hari ini. Tadi sudah menyampaikan apa ini, aku sambil baca catatan. Nah, kontennya sudah disampaikan, terus kemudian skill-nya sudah di-highlight, experience sudah di-highlight, walaupun experience-nya masih experience sebagai seorang fresh graduate ya, gitu ya. Kemudian itu sudah disampaikan. Nah, terus kemudian tadi ada beberapa hal yang mungkin perlu ditambahkan Mbak Festi ya gitu. Tadi kita perlu sampaikan hal-hal yang relevan dan value-nya apa. Nah, tadi value-nya itu kalau aku belum terlalu nangkep gitu. Nah, nanti bisa dilatih lagi value yang bisa diberikan untuk perusahaan itu apa. Gitu. Kemudian karena tadi mungkin terlalu dikuasai oleh nervous sehingga kita nggak connected tadi. Kita belum sempat connected tadi Mbak Festi ya gitu. Bahkan Mbak Festi malah sempat berhenti tuh tadi itu gitu ya gitu. Malah sempat berhenti. Nah, kita nanti perlu latihan lagi sehingga hal seperti itu tidak terjadi gitu. Jadi jangan sampai kita terhenti oleh nervous seperti tadi gitu. Nah, itu cukup ini nanti akan cukup berpengaruh nanti di hasil akhir gitu. Kalau misalkan nanti kita interview beneran gitu. Nah, itu kemudian tadi ya tadi hati-hati dengan hal yang mungkin kurang relevan gitu ya. Kita tadi Mbak Festi menyampaikan usia saya sekian gitu ya. Nah, balik lagi ke yang tadi sempat kita bahas gitu, sampaikan what is really matter to audience gitu ya gitu. Kecuali memang disampaikan di vacancy-nya bahwa maksimum 25 tahun misalkan, sehingga age itu menjadi relevan gitu. Tapi kalau misalkan tidak ada keterangan seperti itu, kita hati-hati untuk stay away dari hal-hal yang irrelevant seperti itu. Gitu. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Festi sudah menyampaikan yang sudah perform dengan baik juga di malam hari ini. Nah, kita masuk ke kandidat yang terakhir, yang sebenarnya pertama tadi yaitu Mas Alvan. Nah, aku appreciate khususnya untuk Mas Alvan karena tadi di awal ya mungkin teman-teman yang hadir di sini ini juga belum aware juga bahwa Mas Alvan tadi present interview ini elevator pitch ini sambil mati lampu ya Mas Alvan ya. Gitu. Jadi nah dengan keterbatasan seperti itu tapi Mas Alvan bisa menyampaikan yang terbaik ininya elevator pitch-nya. Jadi boleh timnya Mas Alvan boleh kasih dukungannya di komen gitu. Nah, ini. Jadi yang pertama Mas Alvan ketika menyampaikan
elevator pitch tadi terlalu banyak personal value-nya yang disampaikan oleh Mas Alvan gitu. Saya yakin ini, saya yakin itu, saya yakin ini gitu ya, gitu. Nah, itu hal-hal yang perlu kita jaga agar jangan sampai terlibat terlalu personal. Memang terkait secara personal itu oke, tapi jangan sampai hal-hal yang subjektif, hal-hal yang terlalu subjektif itu membuat kita menyampaikan hal yang terlalu subjektif seperti bahwa saya yakin saya bisa, saya yakin untuk masuk ke sini, saya yakin untuk masuk ke sini, saya masuk ke sini. Nah, dalam hal ini yang paling penting adalah interviewnya yakin nggak kita nih layak gitu. Itu yang paling penting. Gitu. Nah, sehingga dalam hal ini kita perlu stay away dari hal-hal yang bersifat subjektif seperti itu. Gitu. Nah, tadi Mas Alvan sudah meng-highlight sejumlah skill ya gitu, sejumlah skill yang dimiliki oleh Mas Alvan. Tapi hal tersebut saya belum mendapatkan koneksinya terhadap value yang saya inginkan gitu. Saya akan dapat apa nih di perusahaan ini dengan meng-hire Mas Alvan gitu, seperti itu. Nah, kemudian nanti bisa kita latih lagi supaya bisa connected gitu ya, connected secara pribadi gitu, artinya kita bisa interviewernya dalam hal ini lawan bicara kita atau interviewer itu merasa terkoneksi dengan kita, merasa nyaman terkoneksi dengan kita. Nanti itu bisa kita latih lagi ke depannya, Mas Alvan. Gitu. Nah, demikian feedback saya untuk Mas Alvan. Terima kasih juga sudah menampilkan yang terbaik di tengah keterbatasan yaitu mati lampu gitu ya. Gitu. Nur Hamidah, Mas Alvan, Mbak Vesti, mungkin saya kembalikan dulu ke Kak Cita ya. Oke, thank you Kak Rizky untuk feedbacknya. Dan karena 3 teman-teman yang sudah berani maju nih di malam hari ini dapetin kesempatan eksklusif ya untuk latihan self introduction, maka teman-teman juga bisa dapat nih kesempatan 1 kali pertanyaan bisa langsung ditanyain ke Kak Rizky tanpa perlu nunggu sesi Q&A gitu. Jadi mungkin mau dari yang pertama dapat feedback dulu tadi mungkin ya, ada Hamidah gitu. Kalau ada yang mau ditanyain boleh silahkan. Iya. Terima kasih atas kesempatannya Kak Cita dan Kak Rizky. Sebelumnya terima kasih sekali atas feedback yang diberikan Kak Rizky. Itu memang nervous saya adalah tadi, jadi agak cepat gitu loh. Jadi disampaikan semua. Padahal harusnya yang tertentu aja gitu yang bisa saya sampaikan, juga karena mungkin nervous jadi belibet dan ya kesampaikan semua gitu. Tapi terima kasih banget atas masukannya. Insya Allah nanti akan saya terapkan nanti ketika saya interview dengan interviewer nantinya. Untuk pertanyaannya Kak Rizky, kebetulan untuk saya ini kan di perusahaan saya itu sudah tidak lagi beroperasi di Indonesia, sehingga semua employee-nya itu di lay off seperti itu. Dan di situ ada reason-nya sendiri, memang seperti itu gitu loh kenapa di lay off. Dan untuk reason lebih detailnya tidak bisa saya jelaskan ketika nanti saya bertemu dengan interviewer. Nah, ketika saya menyampaikan kepada interviewer, mohon maaf sebelumnya untuk perusahaan saya sudah tidak lagi beroperasi di Indonesia, apakah hal tersebut baik disampaikan atau seperti apa gitu loh, karena untuk detailnya itu sangat confidential dan saya sangat menghormati itu begitu Pak. Sebelumnya terima kasih, itu saja. Oke. Ya, menarik. Menarik pertanyaannya Mbak Nur Hamidah. Nah, ini sebenarnya hal yang terjadi mungkin cukup sering terjadi ya Mbak Nur Hamidah ya. Gitu. Nah, ini sedikit ini aja gitu, sedikit sharing aja. Mungkin terjadi kepada saya juga gitu. Kenapa saya switching ke Airbus? Itu adalah karena sempat terjadi hal yang kurang ini gitu ya. Gitu. Nah, itu yang menjadi ini gitu. Nah, tapi itu tidak perlu kita sampaikan secara mendetail hal tersebut gitu ya. Nah, itu tidak perlu kita sampaikan secara mendetail, tapi kita cukup sampaikan bahwa tugas kita sudah selesai di sana. Gitu. Kita sudah menyampaikan bahwa tugas kita sudah selesai di perusahaan sebelumnya. Itu cukup seperti itu, Mbak Nur Hamidah gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, just in case ditanya kenapa, berarti Terjawab cukup dijawab seperti itu saja ya Kak ya? Bagaimana? Ya, gitu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Siap, terima kasih Kak.
Oke, Iya. terima kasih banyak nih Iya. pertanyaannya dari Hamidah ya. Dan thank you Kak Rizky. Dan karena Kak Rizky ini berarti based on experience juga, mungkin teman-teman di sini ada yang mengalami hal serupa nih seperti Hamidah gitu ya. Jadi tadi bisa dipraktikkan gitu tips yang diberikan sama Kak Rizky. Nah, selanjutnya boleh nih dari Vesti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Ya, terima kasih Cita. Untuk Kak Rizky, sebenarnya bukan pertanyaan sih, lebih ke solusi gimana cara itu mengatasi gugup itu Kak. Soalnya sebenarnya banyak kata-kata yang harus dikeluarkan, tetapi ya karena gugup itu jadinya ngeblank kayak gitu. Terima kasih Kak. Iya, oke. Nah, sebenarnya ini terjadi dengan banyak kandidat juga ya, termasuk ketika saya switching karir pun bahkan pasti ada gugupnya dalam hal ini. Jadi kegugupan atau nervous is expected gitu ya, expected untuk nervous itu. Jadi jangan khawatir karena semua orang yang di interview itu pasti nervous, tinggal seberapa besar kadar nervousnya kayak gitu. Nah, tinggal seperti itu. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Kurang lebih adalah kita banyakin latihan gitu dan seperti mungkin tadi sempat kita bahas, kita bisa tulis dulu, kita record, terus kita bacakan, kita dengerin rekamannya gitu. Nah, gitu kayak gitu. Jadi semakin banyak kita latihan, nervous itu akan hilang dan bukan hilang ya, terminimalisir seminimal mungkin gitu istilahnya. Tapi nervous itu pasti ada gitu. Even ketika kita sudah experience atau kita sudah senior itu pasti ada nervous tersebut. Itu kira-kira Mbak Vesti. Oke, terima kasih Mbak Cita. Terima kasih pertanyaannya. Jadi boleh nih jangan lupa latihan terus. Tadi mungkin kalau salah satu tipsnya direkam gitu ya sendiri untuk bisa nanti didengerin dan di-review lagi sama kita gitu. Apakah udah oke atau belum. Jadi makin lama makin kebiasa. Semangat ya. Ini mungkin teman-teman yang lain juga punya pertanyaan yang sama. Dan terakhir Alvan. Nah silahkan nih Alvan kalau ada yang mau ditanyain. Ya, terima kasih sebelumnya untuk Kak Rizky atas feedback-nya. Pertama saya merasa sedikit kesulitan karena bidang atau jurusan yang saya ambil saat ini itu tidak ada kaitannya dengan data analytics, makanya tadi sempat bingung gitu untuk mengkonekkannya. Dan untuk pertanyaannya adalah sebagai fresh graduate tentunya kita kan belum banyak pengalaman gitu, atau bisa dibilang belum ada pengalaman, dan ketika kita mengadakan interview dan rekruternya menanyakan pengalaman, tetapi pengalaman yang kita miliki sebelumnya itu tidak relevan dengan bidang yang ingin kita apply, apakah itu layak untuk dicantumkan? Dan kedua, sebagai job seeker tentunya kita tidak sendirian kan, pasti banyak job seeker lain yang mencari kerjaan yang sama dengan kita, yang mana mungkin rekruter akan berkutat dengan mereka mungkin dalam jumlah atau kuantitas sekitar belasan atau puluhan gitu. Bagaimana kita bisa menjadi spesial atau berkesan di mata rekruter supaya kita nantinya akan di-hire oleh rekruter tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Alvan. Menarik juga pertanyaannya gitu ya bagi kita yang masih minim untuk apa yang bisa kita jual gitu, kita sampaikan gitu ya. Nah, dalam hal ini sebelum kita memiliki sebelum kita memiliki skill di data analysis atau experience di data analysis, bisa kita highlight transferable skill kita seperti yang tadi sempat kita singgung di ini ya, di materi sebelum ini gitu ya. Nah, kita pertama identifikasi aja dulu transferable skill kita gitu. Nah, mungkin setelah ini kita akan bahas aja mengenai transferable skill gitu. Nah, itu ya, kita bisa maksimalkan di sana. Dan kalau misalkan kita sudah identifikasi dan itu cukup banyak transferable skill yang kita miliki, itu akan membuat kita stand out juga, cukup stand out dibandingkan kandidat lain. Nah, dengan catatan kita memiliki transferable skill yang bisa stand out gitu ya. Di antaranya misalkan transferable skill itu nanti bisa kita lihat ya, nanti ada communication kah, ada teamwork kah, ada bahasa asing kah, seperti itu ya gitu, banyak hal. Nah, semakin banyak transferable skill
itu akan membuat kita semakin stand out gitu. Sebelum kita memiliki technical skill yang dibutuhkan dalam kita apply misalkan sebagai data analytics atau data analyze misalkan. Seperti itu kira-kira, Mas Alvan. Oke, semoga terjawab ya, Alvan. Jadi tadi bisa di highlight gitu transferable skills-nya. Gitu. Jadi mudah-mudahan bisa membantu juga buat teman-teman yang lain nih. Yang mirip-mirip tadi aku lihat juga di link pertanyaannya ada beberapa yang mirip-mirip ya. Jadi semoga bisa membantu juga. Nah, kalau misalnya ada yang masih bingung sama transferable skills, jangan khawatir, nanti setelah ini Kak Rizky bakal share lebih banyak ya Kak ya tentang contoh-contohnya. Gitu. Oke, kalau gitu untuk 3 kandidat nih, sudah ada tadi Alvan, Festi, dan juga Hamidah. Terima kasih banyak sudah bersedia nih ikutan role play dan juga tadi latihannya sama Kak Rizky. Mudah-mudahan feedbacknya bisa berkenan dan bermanfaat nih buat kalian. Setelah ini teman-teman bisa langsung pindah ke YouTube untuk mendengarkan sesi selanjutnya dari YouTube aja ya. So, terima kasih banyak sekali lagi teman-teman. Terima kasih Kak Cita, Kak Rizky. Terima kasih Kak. Festi dan juga Alvan. Selamat malam. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Oke, nah seru ya Kak Rizky dan teman-teman. Udah ada 3 kandidat tadi yang masing-masing ada contohnya ya, baik yang mahasiswa, yang fresh graduate, dan juga career switcher. Nah sekarang Kak Rizky bakalan nge-spill gimana best practice contoh dari macam-macam background, gak cuma fresh grad sama career switcher aja, bahkan ada experience juga nanti akan di-spill ya sama Kak Rizky. So ini untuk slide-nya juga sudah ready, jadi silahkan nih Kak Rizky bisa dilanjutin materinya. Oke, thank you Kak Cita. Nah, teman-teman, tadi kita sudah menyaksikan teman-teman kita yang sudah menampilkan yang terbaik ketika memperkenalkan diri ya, tentang bagaimana kita memperkenalkan diri dalam interview. Nah, kita bisa lihat teman-teman kita yang luar biasa bagaimana mereka memperkenalkan diri. Nah, untuk kita bisa improve dari apa yang sudah kita pelajari tentang bagaimana kita memperkenalkan diri di interview, kita sudah memiliki best practice yang sudah disediakan oleh Revoyu nih, tentang bagaimana kita memperkenalkan diri dalam interview. Nah, teman-teman, tadi kita sempat membahas mengenai transferable skill, bahkan mungkin sempat tadi kita bahas di salah satu pertanyaan ya, teman-teman. Nah, transferable skill ini adalah suatu skill yang akan dipakai kemanapun kita switching. Gitu ya teman-teman, akan kemanapun kita switching. Artinya ini bisa kita kuasai sekarang, bahkan kita mungkin sudah menguasai dan mungkin akan bertambah lagi seiring pengalaman kita. Gitu. Nah, biasanya ini tapi tidak terbatas pada kita yang experience atau career switcher, bahkan kita yang fresh graduate pun mungkin memilikinya. Gitu. Nah, tapi dalam hal ini kita bisa identifikasi apabila kita adalah seorang career switcher atau experience gitu ya. Misalkan kita punya experience sebagai seorang marketer atau seorang sales gitu ya. Nah, tentunya seorang marketer atau sales kita memiliki transferable skill untuk market atau sales analysis gitu ya. Kita pasti punya itu. Kalau enggak, kita bagaimana kita mengerjakan pekerjaan kita sebelumnya gitu kan. Gitu. Nah, kita juga pasti memiliki skill seorang business acumen. Kalau kita memiliki background sebagai seorang marketer atau seorang sales gitu. Nah, itu kira-kira teman-teman transferable skill untuk kita yang berasal dari marketing atau sales. Nah, kemudian kalau kita switching dari seorang customer service, yang namanya customer service tentunya memiliki skill komunikasi. Gitu. Kalau enggak, gimana kita bisa menghadapi customer yang misalkan komplain ya gitu. Pasti kita punya communication skill. Dan yang namanya customer service biasanya yang didapatkan sehari-hari itu masalah dari customer yang komplain gitu. Nah, karena sehari-harinya ngadepin komplain, ngadepin masalah, kita punya skill dalam memahami masalah. Itu kalau kita seorang customer service. Nah, beda lagi kalau kita adalah seorang engineer misalkan. Gitu. Seorang engineer kita memiliki cara berpikir yang terstruktur karena engineer ini sangat prosedural.
kalau dilewat prosedurnya itu akan menimbulkan suatu hal yang disaster ya terhadap pekerjaannya. Dan tentunya technical skill sebagai engineer pun pasti kita miliki kalau kita memiliki background switching dari engineering. Nah, teman-teman. Nah, dalam memperkenalkan diri teman-teman, kita tentunya memiliki banyak background ya. Ada fresh graduate, ada experience, ada juga career switcher gitu. Nah, untuk setiap background kita Revoyu sudah menyediakan template atau contoh bagaimana kita memperkenalkan diri. Nah, kita mulai dari fresh graduate ya, bagi kita yang berasal dari fresh graduate. Nah, sebelum kita baca lebih komprehensif lagi, kita bagi ini nih, kita bagi perhatian kita kepada warna-warna yang dicantumkan di sini, yang digunakan di sini. Kita lihat warna pink ini adalah mengenai introduction-nya itu sendiri. Kemudian yang hijau ini adalah why-nya. Yang dalam hal ini kalau di screen saya biru ya. Biru ini mungkin di screen teman-teman mungkin beda ya, karena ini warnanya agak tricky ini. Biru ini mengenai mengapa kita excited tentang hal ini. Dan yang orange ini mengenai kompetensi dan skill. Nah, untuk fresh graduate ini kita melihat contoh Mbak Anes gitu ya, namanya di sini. Introduction-nya dia mahasiswa tingkat 2. Terus dia menyampaikan why-nya di sini. Karena dia tertarik pada pengolahan data, sehingga dia tertarik untuk ikut Revoyu, belajar menganalisis data dan menguasai tools gitu ya. Nah, kemudian mengapa dia excited? Karena setelah belajar di Revoyu, dia menikmati proses problem solving. Nah, kemudian yang orange dia sampaikan nih kompetensi dan skill-nya. Dia belajar berpikir kritis, komunikasi, punya hard dan soft skill, dan bisa menyelesaikan 3 proyek dengan maksimal. Gitu. Sehingga dia yakin bahwa dia ingin bekerja sebagai seorang data analyst. Nah, kemudian ini adalah dari fresh graduate. Bagi kita yang fresh graduate. Kemudian bagaimana kita yang sebagai career switcher, Nah, ini juga sudah kita bagi dengan warna-warna ya, ada pink, biru, hijau, dan kemudian orange. Nah, yang sebagai career switcher ini kita ambil contoh teman kita, Timmy, gitu. Dia introduction-nya adalah sebagai business development, punya pengalaman 3 tahun. Terus kenapa dia pengen switching? Karena setelah COVID-19 dia perlu meningkatkan skill dan kemudian dia tertarik pada data analytics. Nah, itu why-nya dia. Gitu. Dan dia belajar di Revoyu dan kemudian dia menguasai sejumlah tool dan sehingga akhirnya dia menjabarkan transferable skill-nya, dia punya pengalaman sebagai business development, melatih dia untuk memahami pain point dan so on gitu ya, seperti itu. Nah, itu kalau kita sebagai career switcher. Bagaimana kalau kita adalah seorang experience atau senior? Nah, di sini juga ada teman kita namanya Mas Hendra gitu. Dia umurnya 32 tahun, punya 10 tahun pengalaman dan sudah meningkatkan skillnya di data analytics. Kenapa dia mau switching adalah karena dia merasa tanpa adanya skill data analytics tidak ada skill insight dan recommendation yang bisa digunakan. Gitu ya, seperti itu. Gitu. Nah, terus kemudian kenapa dia ingin pindah ke data analysis? Nah, dia sampaikan bahwa dia merasa bahwa skill data analytics adalah skill yang penting untuk dimiliki. Dan dia sempat punya pengalaman meningkatkan penjualan ke 10 juta US dollar gitu. Sehingga dia memberanikan diri untuk memperdalam ilmu data analitik di Revoyu full stack. Karena di sini dia sampaikan skillnya, dia belajar bagaimana menggunakan tools seperti SQL, Python, dan kemudian dia menyampaikan kontribusi bahwa dia yakin dia bisa berkontribusi sebagai seorang data analyst di perusahaan ini. Teman-teman, sekarang kita semua sudah belajar tentang bagaimana strategi
memperkenalkan diri kita sebagai seorang data analyst. Nah, tapi itu baru tahap pertama dalam HR interview. Kita harus belajar juga nantinya karena pasti akan ditanya dan akan diuji juga mengenai behavior interview, technical user interview, dan bagaimana cara kita bernegosiasi soal gaji gitu ya. Karena akan ditanya dalam hal ini. Dan teman-teman juga, apakah teman-teman di sini mengalami hal nervous gitu ya, seperti tadi sudah sempat ditanyakan gitu ya, ketika menghadapi interview gitu. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir karena Revoyu di sini ada untuk mensupport teman-teman. Teman-teman akan dibantu untuk menyiapkan interview session dengan Revoyu melalui salah satu fasilitasnya yaitu Revoyu Mockup Interview. Nah, dalam mockup interview ini teman-teman akan mendapatkan feedback yang personalized dari real user dan HR expert mockup interview. Selain itu teman-teman juga mengingatkan lagi ke sesi yang kemarin mungkin ya gitu ya, itu kita akan mendapatkan peluang untuk bisa networking dengan semakin banyak profesional di industri. Nah, Revoyu juga akan membantu teman-teman untuk menguasai semua interview question dan bagaimana kita menghadapi semua proses rekrutmen di Revoyu Next. Di antaranya kita akan memetakan long term career strategi plans teman-teman, mempersiapkan job seeking asetnya teman-teman, dan kemudian tadi ya, mempersiapkan HR dan technical mock-up interview, dan tentunya cara bernegosiasi soal gaji untuk mendapatkan offer yang terbaik. Nah, oke, dalam hal ini mungkin itu ternyata slide terakhir, mungkin aku kembalikan dulu ke Kak Cita. Terima kasih teman-teman. Oke, thank you Kak Rizky untuk tadi ya contoh best practice-nya teman-teman. Kalau misalnya background-nya tadi ada yang sama gitu ya antara fresh graduate, career switcher ataupun experience, boleh nanti digunakan contohnya, tinggal disesuaikan dengan pengalamannya kalian masing-masing gitu ya. Nah Kak Rizky jangan kemana-mana, setelah ini kita akan bacain pertanyaan, tapi seperti biasa aku pengen tanya-tanya dulu sama teman-teman, nanti kita ketemu lagi ya Kak. Oke. Terima kasih. Oke, nah gimana nih teman-teman setelah dengerin sesi tentang self introduction ataupun perkenalan diri ya ketika interview, kira-kira nanti kalau teman-teman dapat panggilan interview nih, udah pada siap atau belum? Gitu. Coba dong ketik 1 kalau teman-teman udah sangat siap, udah tahu ya kira-kira apa nih yang mau disampaikan selama 90 detik untuk meng-highlight skill dan juga keunggulan kita mungkin ya. Atau ketik 2 kalau teman-teman masih kayaknya masih belum bisa nih, masih bingung ya mau ngomong apa, masih harus latihan lagi dan belajar lagi. Aku pengen lihat responnya teman-teman lebih banyak yang ketik 1 atau yang ketik 2 nih, yang udah pada siap, udah pada yakin, dan udah pada tahu nanti mau ngomong apa, atau mungkin masih harus latihan-latihan dan belajar lagi. Oke, mudah-mudahan ada sedikit memberikan gambaran ya teman-teman. Gak apa-apa buat yang masih belum kebayang, harapannya dengan materi hari ini teman-teman at least udah punya poin-poin apa nih yang perlu disampaikan. Terus juga tadi terkait 3C ya strateginya, jadi bisa kalian praktikkan juga. Nah, gak bosan-bosan aku mau ingetin teman-teman kalau nanti teman-teman gabung ke Full Stack Data Analytics Program bakalan lebih lengkap dapetin materi latihan dan mock-up interview-nya seperti yang tadi udah dijelasin ya sama Kak Rizky. Kalau di mini course mungkin hanya 3 peserta aja yang perwakilan nih yang bisa maju dan latihan. Tapi kalau di full stack nanti teman-teman bisa masing-masing dapat nih kesempatan untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas di Revoyu Next ini gitu. Terutama buat para job seeker yang asalnya fresh graduate ataupun career switcher yang perlu punya nilai tambah untuk bisa bersaing nih dengan kandidat lainnya di luar sana. Nanti akan ada 4 hal yang bisa kalian dapatkan. Yang pertama ada job seeking class. Di sini akan didampingin dari setiap langkah proses pencarian kerjanya teman-teman. Dari mulai awal banget persiapan aset-asetnya termasuk CV, portofolio, LinkedIn, ada tips negosiasi juga, tips networking dari karir mentor kalian. Lalu selanjutnya ada mock-up interview. Nah, di sini kalian akan dapat latihan interview bareng gak cuma sama karir mentornya aja, tapi juga sama real HR, bahkan sama real hiring manager ataupun user. Nah, nanti kalian bisa dapat nih personalized feedback dari mereka supaya bisa meningkatkan peluang kalian untuk di-hire juga ya, sama bisa mendapatkan pekerjaan impian kalian masing-masing. Yang selanjutnya ada virtual internship. Di sini teman-teman akan dapat pembelajaran langsung dari real company dengan cara ngerjain case-case yang memang terjadi di
di industri pekerjaan. Dan nanti case-case yang kalian kerjakan ini juga akan membawa nama-nama perwakilan perusahaan terkemuka. Nah, di sini nanti teman-teman bisa dapat kesempatan untuk mempresentasikan hasil strategi, hasil analisis data kalian gitu ya kepada real company tersebut, serta bisa dapat feedback yang sesuai dengan industri yang sesungguhnya. Sekaligus bisa mulai nih memperluas networking dengan para profesional bahkan sebelum kalian lulus dari programnya. Nah, nggak kalah penting ya, selama menjalani proses, teman-teman juga akan disupervisi dan didampingin sama para expert dan juga para mentor yang berpengalaman, supaya nanti hasilnya bisa semakin maksimal dalam kalian mencapai karir masing-masing. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini ada yang pengen tahu, kira-kira alumninya RevoU yang udah pernah ikutan full stack data analytics program, itu udah pada kerja di mana aja. Terus mungkin teman-teman juga mau lihat ya background-nya apakah ada yang sama nih, ada yang fresh graduate, ada yang career switcher, bahkan ada yang experience juga. Dan nanti teman-teman bisa coba kepoin aja nih alumni-alumni yang ada di link yang tertera di layar teman-teman atau yang udah di-share sama Mimin. Di sana sudah ada juga nih LinkedIn dari para alumni. Mungkin kalau teman-teman mau coba networking tipis-tipis ya sama para alumni di bidang data analytics, sesama data analytics antusias juga, mungkin bisa dapetin insight dan mungkin bisa ngobrol-ngobrol nih soal karirnya juga. Apalagi mungkin kalau teman-teman lihat nanti, wah perusahaan-perusahaannya kira-kira ada yang menjadi salah satu goalnya teman-teman gitu. Nah, gimana sih caranya? Mungkin mau nanya-nanya ya sama kakak alumninya, silahkan nanti bisa diklik aja link yang udah di-share sama Mimin. So, buat teman-teman yang kepingin gabung ke full stack nih, boleh banget bisa cepet-cepetan daftar dari sekarang ya. Bisa klik aja link pendaftaran yang ada di pin live chat YouTube. Karena kalau teman-teman daftar sekarang, daftarnya masih gratis dan kalian bisa dapetin harga early bird diskon 3 juta nih yang bisa kalian dapatkan. Lumayan banget ya teman-teman. Dimana untuk harga diskonnya memang sangat terbatas. Jadi kalau teman-teman nanti daftar setelah diskonnya habis, kalian akan langsung masuk lagi ke harga normal. Nah, buat yang pengen tahu ya kayak gimana sih tuition fee dan programnya, di sini teman-teman bisa cek aja. Ada 2 pilihan program nih yang bisa disesuaikan dengan karir goal masing-masing. Ada yang 3 bulan, ini yang khusus belajarnya aja gitu ya secara intensif, ketemu sama instructor, ada team lead, akses belajarnya juga unlimited gitu. Tapi kalau teman-teman kepingin ikut yang lebih lengkap, maka teman-teman bisa pilih program yang 6 bulan. Selain nanti akan ada belajar intensif, teman-teman juga bisa dapat karir mentoring ataupun karir supportnya juga, seperti job seeking class, ada mock-up interview, virtual internship gitu ya. Nanti kalian bisa dapetin di program yang 6 bulan. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung ya apakah data analytics ini mungkin cocok nggak sih gitu sama kalian yang udah mulai-mulai tertarik untuk switch karir ataupun mulai berkarir, tenang aja. Karena ketika teman-teman daftar ke full stack data analytics program, teman-teman itu nggak akan langsung ditagih untuk membayar program-programnya gitu ya. Kalian bisa ikutan dulu nih tes admisinya secara gratis untuk bisa cek kecocokan berkarir, dan nantinya dari tes admisi tersebut tim RevoU juga bisa tahu nih strategi karir kalian tuh kayak gimana. Jadi nanti kalau memang sudah niat nih dan teman-teman kepingin masuk ke full stack, harapannya ketika bergabung jadi nggak sia-sia gitu ya. Teman-teman udah tahu nih karir planningnya kayak gimana, bisa cocok atau enggak dan lain sebagainya. Linknya ada di pin live chat YouTube untuk yang mau daftar atau yang di-share juga sama Mimin dan kakak support squad. Silahkan bisa daftar dari sekarang ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk dulu ke sesi tanya jawab. Dan kita bisa panggilkan lagi Kak Rizky untuk bergabung lagi ya sama kita. Oke, welcome back Kak Rizky. Halo again Kak Cita. Halo again. Nah, Kak Rizky, kita langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah banyak ditanyakan nih di link Slido, tapi mungkin karena keterbatasan waktu, kita pilih yang paling relate aja gitu ya sama materinya. Nah, pertanyaan pertama nih Kak, dari Zata Dini Putri. Apabila setelah lulus ada gap year sebelum mulai berkarir, di mana hal tersebut karena sedang berfokus pada keluarga gitu. Nah, gimana nih Kak cara menjelaskannya ketika interview? Mungkin ada tips Kak? Oke, Zata Dini Putri ya. Jadi ada gap sebelum mulai berkarir karena fokus pada keluarga. Nah, kita bisa mengemasnya gitu ya. Dalam hal ini memang sebaiknya kita sampaikan dengan suatu cara mengemas sendiri gitu ya, karena berfokus pada keluarga gitu ya. Karena gap year ini memang tricky. Jadi dalam berfokus pada keluarga ini kan sebenarnya banyak hal yang terlibat gitu ya, skill yang terlibat. Misalkan fokus pada keluarga ini kan managing people ya teman-teman, di antaranya memanage keluarga kita, terus kemudian tentunya kita istilahnya apalagi ya
kita komunikasi juga, teamwork juga gitu ya. Nah, itu nanti mungkin bisa kita kemas bahwa dalam gap year itu kita belajar tentang managing people, belajar tentang berkomunikasi gitu karena kita fokus pada keluarga atau bahkan developing people. Karena misalkan contohnya ya, misalkan kita fokus pada keluarganya itu adalah misalkan kita melahirkan gitu ya, kita punya newborn sehingga kita racing dulu sampai dia bisa ditinggal untuk kita berkarir. Nah, itu kan artinya kita sedang developing people dalam hal itu gitu. Nah, itu bisa kita kemas. Nah, nanti mungkin kalau misalkan di full stack teman-teman bergabung, kita bisa belajar lebih detail lagi tentang bagaimana kita mengemas hal-hal seperti itu gitu. Kayaknya seperti itu kira-kira Kak Cita. Oke, semoga bisa terjawab ya Zata. Dan selanjutnya nih Kak dari Yofi. Nah, saat interview baik dengan user ataupun HRD, apakah boleh nih kita bertanya secara detail, contohnya tentang job desk, jika ada lembur gimana, jatah cuti dan sebagainya. Silahkan Kak. Oke, Yofi, makasih. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita bertanya detail, sebenarnya itu boleh ya bertanya detail sih. Tapi ada ininya, ada trikinya dalam hal ini gitu. Jadi dalam interview yang utamanya adalah jangan sampai pertanyaan kita lebih banyak dari pertanyaan interviewernya gitu. Jadi misalkan interviewernya nanya 8 pertanyaan, kita nanya balik 10 gitu, nah atau 9 gitu ya gitu. Nah, itu jangan sampai kita demikian gitu. Sehingga kalau bisa kita kalaupun mau bertanya detail itu boleh gitu, tidak ada larangan dalam hal tersebut, tapi kalau bisa jangan sampai lebih dari 2 pertanyaan gitu. Jadi karena ini kan misalkan ya dari pertanyaannya Yofi ini kan ada job desk, lembur, jatah cuti dan sebagainya, itu ada 4 sendiri gitu kalau nggak salah gitu, ini seperti ini gitu. Jadi kalau bisa jangan lebih dari 2 gitu yang bisa kita sampaikan. 2 itu udah maksimal banget gitu kayak gitu. Tapi intinya adalah yang utamanya jangan sampai pertanyaan kita itu lebih banyak dari pertanyaan interviewernya. Jadi nanti malah bingung ini siapa nginterview siapa gitu kayak gitu. Itu kira-kira Kak Cita. Oke, jadi tadi ya tipsnya mungkin bertanya boleh, tapi dicek dulu gitu ya apakah interviewernya nanyanya berapa, kita nanyanya jangan lebih banyak gitu ya Kak ya. Oke, nah selanjutnya nih Kak, ini mungkin ada yang mirip-mirip nih dari Anonymous sama Asda. Pertanyaannya ketika ditanya tentang kekurangan, nah itu ngaruh nggak sih Kak dan gimana cara jawabnya? Begitu juga dengan Asda gitu ya, tips menjawab jika kamu punya kesalahan yang pernah dilakukan, boleh diceritakan atau enggak, sedikit bingung dan takut salah menjawab karena takut berdampak terlihatnya ceroboh gitu Kak. Biasanya nih suka ditanya-tanya pertanyaan menjebak gini, cara jawabnya gimana ya Kak? Iya, jadi terkait dengan kekurangan kita yang berpengaruh utamanya adalah ketika kita menyampaikan kekurangan kita, sampaikan juga solusinya gitu. Jadi kita tidak hanya menyampaikan, kita nggak hanya ngasih masalah doang gitu ya ke perusahaan gitu. Nah, contohnya misalkan ya kita punya kekurangan ini sebagai contoh gitu, kita punya kekurangan tidak bisa bahasa asing gitu, misalkan gitu ya gitu. Nah, tapi kita sudah mengambil kursus bahasa asing gitu, misalkan gitu ya. Tapi nah itu kan disertai dengan solusinya gitu ya, dan hal tersebut gitu, seperti itu gitu ya. Jangan sampai kita menyampaikan saya punya kekurangan, saya nggak bisa bahasa asing, udah sampai situ gitu. Nah nanti perusahaan akan mikir lah, terus ini jadi masalah kita gitu ya gitu. Terus jadi kita harus ngurusin dia nih gitu. Nah, ya, kalau misalnya kita sampaikan dengan solusinya, itu artinya kita sudah ambil kursus bahasa asing, oke, berarti ini bukan masalah kita lagi gitu dalam hal ini, dia sudah ngambil solusinya sendiri dan bahkan itu bisa menjadi nilai plus juga gitu karena kita sudah memberikan solusi gitu ya. Nah, kemudian tadi dari Asda ya apa punya kesalahan yang pernah dilakukan gitu. Nah, mengenai kesalahan ini juga sebenarnya tricky gitu ya. Nah, kalau misalkan kita menjawab tidak, itu pasti akan tidak mungkin juga gitu. Semua orang tidak akan ada yang tidak pernah melakukan kesalahan gitu, pasti pernah gitu ya. Nah, tapi kita bisa pilih kesalahan yang tidak menimbulkan kerusakan besar gitu ya, misalkan gitu ya, gitu kerusakan besar dan pertama tidak menimbulkan kerusakan besar yang merugikan banyak orang. Kedua, hati-hati dengan menyampaikan sesuatu yang mungkin kesalahannya terlihat sepele padahal enggak gitu, enggak sepele. Misalkan saya pernah ngilangin uang atau pernah ngilangin titipan misalkan gitu ya. Nah, itu akan menunjukkan bahwa sebenarnya ini terkesan sepele gitu. Misalkan ngilangin apa gitu ya, misalkan dititipin apa misalkan ya, dititipin
apa kayak tas atau apa gitu ya, atau gelas atau apa terus hilang gitu ya, minjem gelas tapi ini kan akan menimbulkan kesan bahwa ternyata orang ini nggak bisa ngejaga aset gitu ya, aset manajemennya kurang baik sebenarnya orang ini gitu. Nanti kalau misalkan barang perusahaan mungkin bisa hilang juga di dia gitu. Nah, hati-hati dengan hal tersebut. Jadi pilih kesalahan yang sangat minim akibatnya gitu ya. Misalkan salah satu contohnya adalah kesalahan, saya pernah punya kesalahan misalkan saya tidak aware terhadap kebutuhan berbahasa asing, kebutuhan menguasai bahasa asing gitu ya. Misalkan ini nyambung dari yang tadi gitu ya. Nah, itu kesalahan saya gitu, sehingga saya mengambil course bahasa asing sehingga sekarang saya sudah ahli di bahasa tersebut gitu. Itu mirip-mirip dengan kelemahan kayak gitu. Nah, salah satu triknya mungkin bisa seperti itu. Gitu. Itu seperti mungkin Kak Cita. Oke, semoga bisa membantu ya dan bisa menjawab juga nih tadi dari 2 pertanyaan yang cukup tricky, tadi udah dijelasin cara jawabnya. Nah, Kak Rizky, last question ini yang paling sering ditanyain juga, jadi aku harus up di malam hari ini ya, dari Safa. Kak, misalnya pas interview ditanya soal salary, gimana nih Kak cara jawabnya soal nominal salary yang kita pengen dengan cara yang sopan? Silakan Kak. Oke, terima kasih Safa. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita menyampaikan nominal salary, ini kita take out dulu bahwa ini adalah mengenai sopan dan tidak, nah, gitu ya. Karena ini bukan mengenai sopan dan tidak, karena ujung-ujungnya kita pasti harus menyampaikan itu, gitu. Jadi jangan sampai kita dihantui rasa bersalah bahwa ini adalah hal yang sopan atau tidak. Enggak, karena ini adalah pembicaraan profesional gitu. Jadi jangan lagi ada perasaan bahwa ini tidak sopan gitu seperti itu. Nah, kemudian ditanya soal salary, utamanya mengenai salary adalah yang utamanya sebelum kita menjawab soal salary, kita perlu tahu dulu, kita perlu definisikan dulu salary yang kita expected itu berapa gitu. Tanpa itu kita akan susah menjawabnya. Pertama kita harus berangkat dengan kita punya expected dulu berapa gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika menyampaikan jangan sampaikan angka exact gitu. Misalkan kita punya expected salary 7 juta gitu atau 7,5 juta gitu ya. Jangan sampaikan angka exact, tapi sampaikanlah dalam bentuk range gitu, sehingga itu bisa memberikan keleluasaan bagi perusahaan untuk memberikan berapa gitu, menentukan berapanya gitu. Nah, kita berikan range dari batas paling bawah, yaitu batas paling bawahnya itu batas yang paling bisa kita toleransi dan bisa memenuhi operasional kita gitu dan expected kita, dan batas paling atasnya ya terserah kita gitu berapa. Nah, usahakan expected salary kita itu ada di antara batas tersebut gitu. Misalkan ya kita expected tadi misalkan 8 juta gitu misalkan ya gitu. Nah, kita kasih range aja misalkan paling misalkan nggak dapat 8 juta tapi mentok-mentok kita paling dikit harus dapat berapa, misalkan kita oke lah 6 juta nggak apa-apa gitu ya. Ya udah batas bawahnya 6 juta. Nah, paling tinggi kita expect berapa, tentunya dengan melihat ini ya, melihat di pasar kerja standarnya berapa maksimal gitu. Ya kan maksimalnya adalah 12 gitu misalkan. Nah, ya udah kita kasih range 6 sampai 12 gitu. Seperti itu. Berikan range sehingga kita memberikan keleluasaan bagi perusahaan dalam menentukan ini ya, apa keputusan berapa yang akan diberikan kepada kita gitu, kayak gitu. Itu kira-kira Kak Cita. Oke, wah semoga bisa menjawab ya kekepoannya teman-teman nih terkait persiapan kerja, interview dan lain-lain. Semoga bisa membantu juga dari jawaban-jawaban yang diberikan. Nah itu tadi adalah last question ya Kak Rizky dan teman-teman. Jadi mohon maaf nih kalau nggak semuanya bisa kita up untuk dibacain. Tapi semoga bisa membantu juga buat kalian yang hadir. Dan untuk Kak Rizky ini sebelum kita berpisah, mungkin seperti biasa ya, mau minta pesan-pesan lagi buat teman-teman yang ada di sini yang tadi mungkin banyak yang fresh grade ataupun mahasiswa yang belum pernah interview. Nah, terus juga mungkin ada yang career switcher juga tadi, pesan-pesan dari sisi recruiter gitu ya, dari sisi Kak Rizky sendiri ini atau mungkin user nih, kayak gimana sih Kak? Silahkan Kak. Ya, oke, terima kasih Kak Cita. Jadi pertama aku ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman sudah hadir dan keren banget ininya, istilahnya euforianya di malam hari ini gitu. Jadi senang banget bisa sharing dengan teman-teman di malam hari ini. Dan tadi seperti yang disampaikan Kak Cita, mungkin ada banyak pertanyaan gitu ya tentang interview, tentang bagaimana kita harus menghadapi interview dari sisi recruiter gitu misalkan ya gitu. Nah, jadi yang pertama adalah teman-teman tampilkanlah yang
yang terbaik gitu, tampilkan aja yang terbaik karena rekruter pun tidak akan berekspektasi bahwa kandidat yang dihadapi ini akan perfect gitu. Jadi karena memang nobody perfect gitu. Jadi jangan terbebani untuk tampil sempurna, tapi tampilkan saja yang terbaik gitu dalam hal kita menjawab pertanyaan-pertanyaan interview gitu. Dan nanti mudah-mudahan di full stack akan lebih ditajamkan lagi lewat mock-up interview dan fasilitas-fasilitas lain yang tadi sempat disebutkan oleh Kak Cita, seperti itu ya gitu teman-teman. Istilahnya again, don't try to be perfect, tapi try to be the best aja, the best version of us gitu, seperti itu. Nah, itu kira-kira yang bisa kita bahas di malam hari ini, Kak Cita. Terima kasih Kak Cita sudah memfasilitasi malam hari ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir. Semoga ketemu lagi di lain kesempatan. Amin. Semoga Kak Rizky juga sehat-sehat terus supaya kita bisa ketemu lagi mungkin ya di lain kesempatan. Teman-teman semuanya jangan lupa semuanya say thank you ya untuk Kak Rizky. Mudah-mudahan Kak Rizky sehat-sehat dan selamat malam Kak, selamat istirahat. Terima kasih. Selamat malam Kak Cita, terima kasih, selamat istirahat juga. Sama-sama Kak, terima kasih. Wah, hari ini seru ya teman-teman ya. Jadi udah dengerin banyak banget nih tips-tips tentang karir dari yang kemarin kita bahas tentang CV, di-spill sedikit juga kemarin ya bedanya CV dan portofolio. Nah, hari ini kita bahas tentang interviewnya, perkenalan diri. Jadi harapannya teman-teman yang mau nih memulai karir ataupun melamar pekerjaan udah punya bekal ya sedikit-sedikit nih dari tips-tips yang udah diberikan sama karir mentor kita. Gitu. Nah, sekarang kita umumkan dulu pemenang dari live competition-nya. Coba dong, boleh aku minta semangatnya dulu nih dari teman-teman tadi untuk tim kandidat pertama, timnya Alvan, boleh ketik angka 1111. Mana nih timnya Alvan, aku pengen lihat lebih banyak siapa gitu kira-kira supporternya. Atau timnya Vesti boleh ketik 2222. Nah, terakhir kalau misalnya ada juga yang timnya Nur Hamidah boleh ketik 3333. Pengen lihat nih kira-kira lebih banyak supporternya mana. Waduh, supporternya Meong ya. Nggak ada, Meongnya nggak ikutan live competition nih guys. Oke, langsung aja kita spill dari 3 kandidat. Meskipun tadi lumayan ini juga ya ketat ya penilaiannya gitu antara dari waktu, dari konten, dari connection, semuanya tiga-tiganya punya kelebihannya masing-masing, punya keunggulannya masing-masing gitu. Tapi ternyata nih yang akhirnya bisa memenangkan live competition malam hari ini adalah jeng siapa ya kira-kira ya teman-teman. Kita lihat. Dan pemenangnya adalah Nur Hamidah. Selamat ya Hamidah, udah menang nih dari live competition hari ini. Meskipun tadi semuanya sama-sama keren, tapi akhirnya yang dipilih adalah Nur Hamidah. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga tetap bisa dapetin ya insight-insightnya. Dan untuk Nur Hamidah, karena sudah menang dari competition malam hari ini, setelah ini akan ada tim Revoyu yang akan menghubungi kamu untuk nantinya kamu bisa klaim hadiah spesial nih yang akan dikirimkan sama Revoyu. Oke, buat teman-teman semuanya juga jangan lupa ya untuk selalu hadir di mini course dan supaya nanti kehadiran kalian ini bisa menjadi syarat mendapatkan sertifikat karena nanti sertifikatnya bisa kalian gunakan juga nih untuk ikutan social media competition dan bisa menangin eksklusif Revoyu merchandise gitu. Seru banget kapan lagi teman-teman ngepost iseng-iseng berhadiah ya. Sekaligus juga teman-teman nanti kalau ngepost di sosial media misalnya LinkedIn lumayan banget bisa ningkatin personal branding secara profesional, bisa nunjukin skill di bidang data analytics juga, bisa memperluas networking ke sesama data analytics antusias lainnya, dan bisa tergabung menjadi bagian dari Revoyu Mini Course Community. Sip, kalau gitu untuk sesi hari ini sudah selesai ya teman-teman semuanya. Terima kasih banyak nih, keren banget. Aku lihat semangatnya teman-teman dari sebelum mulai sampai udah selesai pun masih tetap semangat. Mudah-mudahan materinya bisa berkenan buat kalian semuanya. Dan jangan lupa besok kita akan ketemu lagi di sesi yang gak kalah seru karena besok kita akan ada mendengarkan presentasi jawaban tugas case study yang pernah kita kerjain bareng-bareng ya di minggu kemarin. Besok akan ada 3 kandidat terpilih yang akan presentasi hasil jawaban
mereka dan akan mendapatkan feedback langsung dan di-review langsung juga sama kakak tim lead mengenai jawaban-jawabannya gitu. Jadi siapa yang penasaran, aku tunggu kehadirannya besok karena besok kakak tim lead kita juga akan sharing gimana caranya membuat portofolio dari hasil case study kalian. Wah, pastinya bakalan berguna banget nih buat teman-teman yang kepingin ngumpulin portofolio dari sekarang. Dan jangan lupa yang mau gabung ke Full Stack masih bisa ditunggu pendaftarannya mumpung masih ada harga diskon early bird. Kalian bisa klik aja link yang ada di pin live chat YouTube atau yang ada tertera di layar ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita lakukan pengisian form kehadiran seperti biasa, teman-teman silahkan bisa di pause kalau mau scan QR code-nya supaya nanti nggak ketinggalan. Atau teman-teman nanti kalau misalnya nggak bisa scan, jangan khawatir, bisa diklik aja link yang akan dibagikan di live chat dan juga linknya akan dibagikan di description box ya teman-teman. Jadi jangan ada yang panik lagi kalau misalnya Kak live chatnya hilang gitu. Nah teman-teman bisa lihat link absensinya di description box-nya. Oke, kalau gitu aku pamit undur diri. Terima kasih banyak ya teman-teman semuanya yang udah hadir. Mudah-mudahan sehat-sehat terus. Kita ketemu lagi besok. Selamat malam.